Shalom, selamat hari Natal bagi teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi nats firman Tuhan bagi kita pada saat hari ini terambil dari Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Yesaya 9 ayatnya yang kelima, saya bacakan untuk kita semua. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Demikian pembacaan nats firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Yesaya ini dituliskan oleh Nabi Yesaya, dan nubuatan mengenai kelahiran Tuhan Yesus ini telah dibuatkan oleh Nabi Yesaya 750 tahun sebelum kelahiran Sang Mesias. Bukan hanya Nabi Yesaya saja yang dibuatkan mengenai kelahiran dari Sang Mesias, tetapi ada Sang Raja Daud, lebih tepatnya 1000 tahun sebelum kelahiran Mesias. Ada juga Nabi Abraham, yaitu 2000 tahun sebelum kelahiran Sang Mesias. Yang menjadi tema bagi kita pada malam hari ini yaitu Raja Damai telah tiba. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Natal ini hendaklah menjadi sumber kedamaian bagi kita sekalian. Jangan hanya kita melakukan reuni atau kita menjadikan Natal ini sebagai tempat untuk mengingat kembali atau hanya sekedar mengulang kembali kelahiran Sang Mesias, tetapi biarlah Natal ini menjadi jalan bagi kita untuk kelahiran Yesus Kristus di dalam hati kita. Banyak orang ketika merayakan hari Natal tidak mengalami damai di dalam hatinya. Mengapa? Karena banyak orang yang menjalankan, banyak orang yang mengikuti Natal hanya untuk memuaskan hasrat yang ada di dalam hatinya. Tidak dapat dipungkiri para pemuda juga demikian. Banyak yang mengikuti Natal hanya untuk mendapatkan uang, hanya untuk melihat wanita-wanita cantik, hanya untuk melihat pria-pria ganteng, sehingga mereka lupa makna dari Natal yang sebenarnya. Mereka lupa bahwa kedatangan Sang Mesias adalah untuk membawa damai bagi kehidupan setiap orang. Saya banyak menjumpai orang menjadikan Natal hanya untuk mencari uang. Orang menjadikan Natal untuk jalan bagi mereka untuk memiliki ketenaran. Mereka melupakan makna Natal yang sebenarnya. Saudara-saudara yang terkasih, di sini dikatakan Sang Putra telah diberikan bagi kita. Allah Tuhan Yesus Kristus diberikan bagi kita untuk menebus dosa kita dari dosa-dosa kita. Dosa kita yang menjadikan kita semakin jauh dari Tuhan Yesus, menjadikan kita tidak dapat melihat bagaimana kemurahan, kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat merasakan damai dalam hati kita. Apakah saudara-saudara yang terkasih mengetahui apa artinya damai? Damai tidak hanya sekedar kita merasa tenang ketika tidak ada keributan. Damai tidak hanya sekedar tidak ada permusuhan, tidak ada pemberontakan. Tetapi damai yang sejati adalah ketika hal itu semua terjadi, ketika ada pemberontakan, ketika ada permasalahan di dalam hidup kita, tapi kita tetap merasa tenang. Yaitu karena Tuhan Yesus Kristus ada di dalam hati kita, sehingga kita merasa damai, hati kita merasa tenang, karena kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus Kristus akan selalu ada bagi kita. Damai dengan kita jangan menjadikan Natal ini hanya sebagai seremonial belaka, tapi hak Natal ini harus menjadi jalan bagi kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Seseorang yang telah mengalami damai di dalam hatinya
akan mengetahui bahwa damai akan ada di dalam hatinya ketika Tuhan menyertai kita. Damai akan ada di hati orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Damai akan ada ketika kita mengetahui bahwa Tuhan ada untuk menebus dosa-dosa kita. Ketika kita mengundang Tuhan untuk hadir di dalam hati kita, untuk Tuhan bersemayam di dalam hati kita, untuk kita menerima bimbingan dari Roh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tidak dikatakan di dalam nats ini, Tuhan adalah penasihat yang ajaib. Betul sekali saudara-saudara. Mungkin ketika kita curhat kepada teman-teman kita sekalian, mereka hanya akan memberikan jawaban seadanya, mungkin yang tidak merugikan mereka. Mereka akan memberikan solusi hanya untuk menyenangkan hati kita. Tetapi jalan yang sebenarnya tidak mereka ketahui. Tetapi ketika kita mengadukan permasalahan kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Bijaksana, yang mengerti bagaimana waktu sebaiknya datang kepada kita, bagaimana waktu yang terbaik akan menghampiri kita. Hanya Tuhan yang mengetahui apa yang akan menjadi jawaban dari setiap persoalan, pergumulan yang kita alami. Karena itu di dalam nats firman Tuhan ini dikatakan ada 4 panggilan untuk Sang Mesias. Yaitu yang pertama, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja dan damai. Di dalam nubuatan ini, Nabi Yesaya menjelaskan bagaimana Tuhan yang akan datang, bagaimana Sang Mesias yang akan datang adalah merupakan penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Banyak orang-orang zaman sekarang ini memilih Tuhan sebagai penasihat akhirnya ketika mereka tidak menemukan jawaban dari saudara-saudaranya, ketika mereka tidak menerima jawaban yang sebetulnya, menerima jawaban yang sebaiknya daripada saudara-saudara, daripada sahabat-sahabatnya, sehingga pelarian mereka yang terakhir adalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal ini adalah salah, teman-teman. Kita harus menjadikan Tuhan penasihat ajaib kita yang nomor 1. Ketika kita memiliki persoalan, kita harus menjadikan Tuhan pelarian kita yang menjadi nomor 1. Karena Tuhan akan menjadi penasihat yang terbaik dalam menghadapi pergumulan permasalahan yang kita alami. Karena Tuhan adalah Allah yang Maha Perkasa. Tuhan mengetahui apa jawaban-jawaban dari setiap persoalan yang kita alami. Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita jauh sebelum hal itu terjadi. Sesuai dengan nats tema kita malam hari ini yaitu Raja Pembawa Damai. Kita menerima Tuhan di dalam hati kita. Kita mengetahui bahwa Tuhan akan selalu ada untuk menuntun kita dalam kehidupan kita. Mari kita terima Tuhan di dalam hati kita agar kita mengalami damai di dalam kehidupan kita. Sekian nats firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini. Kiranya teman-teman sekalian dapat mengerti makna Natal yang sesungguhnya, yaitu mengenai damai yang sejati dalam kehidupan kita ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Terima kasih.